fans. Seekor kelinci bernama Judy Hopps dari desa Bundiburo sedari kecil sudah menjadi pribadi yang berani. Ia tidak takut melawan siapapun yang merundung teman-temannya, meski dirinya harus terluka. Satu kali, dia bermimpi menjadi seorang polisi di kota besar bernama Zootopia. Apa yang diimpikan Judy terwujud. Ia berhasil melewati banyak rintangan dan lulus menjadi polisi dengan rasa bangga. Saat Judy sampai di kantor, ia memperkenalkan diri kepada Sid Bogo, kepala polisi di kota pusat Zootopia. Hai Sid, aku anggota baru di sini. Namaku Judy Hopps. Saya bertemu denganmu. Sid, namaku. Siapa kau berhenti bicara? Apa mau? Aku siap menerima tugas dari Sid. Tugasmu hanya membersihkan toilet kelinci. Hah? Tapi Sid, Kaum herbivora tidak akan pernah bisa menggantikan kaum karnivora. Kaum herbivora adalah kaum yang paling kecil, lemah dan menyebalkan. Hanya tenaga karnivora lah yang dibutuhkan di sini. Jadi, pulanglah ke rumah asalmu dan bertanam wortel sebanyak-banyaknya. Judy shock dengan pernyataan itu. Ia merasa diremehkan oleh kaum karnivora karena fisiknya sebagai kelinci. Ia tidak terima dipermalukan seperti itu. Judy melihat berkas kasus mamalia yang hilang tergeletakkan di meja Sid Bogo. Dan ternyata mamalia tersebut adalah wali kota. Sid Bogo diperintahkan untuk mencari wali kota, Leonhard, karena wali kota menghilang 2 hari yang lalu. aku akan menemukan wali kota. Jika aku berhasil, maka izinkan aku menjalani tugas sebagai polisi di sini. Bagaimana Sid? Baiklah, jika kau tidak menemukan wali kota dalam waktu 48 jam, maka aku akan memecatmu. Setelah Judy menerima berkas kasus, ia lantas pergi meninggalkan kantor polisi untuk mendatangi jalanan di mana wali kota tiba-tiba menghilang. Di salah satu toko, terdapat antrian yang cukup panjang. Judy penasaran dan ingin mencari tahu apakah ada saksi yang melihat wali kota sebelum ia menghilang. Judy melihat satu orang rubah sedang bermain kartu dan membacakan nasib pelanggannya, dibantu oleh satu rubah lain yang mengatur keuangan. Diharap mengantri nomor motor. Namaku Judy. Aku bukan pelanggan. Aku adalah seorang polisi yang ingin menanyakan sesuatu. Sayangnya aku tidak bisa menjawab secara gratis. Oke. Jadi, apakah sebelumnya pernah melihat wali kota di sekitar sini? Aku selalu sibuk dengan bisnis ini dan tidak peduli dengan apa. Jadi kau melihatnya apa tidak? Satu lembar, satu jawaban kunci. Wali kota pernah datang ke tempat toko donat itu. Pelanggan selanjutnya. Judy segera menghampiri toko donat. Ia menanyakan aktivitas wali kota di sana kepada pemilik toko. Setelah mewawancarai pemilik toko donat, Judy menghampiri Nick lagi dengan ekspresi sangat marah. Bagus sekali. Aku percaya padamu. Tapi kamu bohong padaku. Dasar pembohong. Itu disebut Tuan Judy dan aku bukan membohong seperti dia. Hai, Judy, yang bagus. Finnick ditahan oleh Judy dan akan dibawa ke kantor polisi karena menjadi rekan penipu. Judy juga menutup toko itu agar para rubah ini tidak melakukan kejahatan lagi. Nick yang tadinya melarikan diri kembali menghampiri Judy. Ia berjanji akan membantu mencari wali kota asalkan ia melepaskan Finnick dan meminta toko tersebut tidak ditutup. Nick menjelaskan aktivitas wali kota sehari sebelum ia menghilang. Mobil yang dikendari oleh wali kota terekam CCTV milik Nick. Nick menawarkan diri untuk menemani Judy ke kantor Samsung. Flash adalah orang tercepat di sana. Jika kau butuh sesuatu, dia adalah orang tepat. Baiklah, karena kita sedang terburu-buru dan setiap menit sangat berharga bagiku. Tunggu.
Dia kungkang. Betul sekali, karena dia kungkang bukan berarti dia tidak bisa apapun kan? Hai Flash, senang bertemu denganmu. Aku senang melihatmu juga. Perkenalkan, dia temanku. Aku Judy, apa kabar? Aku baik, Baik. sebaik-baiknya. Apa yang bisa aku Tolong periksa. lakukan untukmu Tolong. hari ini? Tolong periksa nomor polisi ini. Nomor polisinya 29TH. 29 TH D03 D 03 0 3. Flash, kamu mau dengar candaan? Jangan. Gajah apa yang paling baik hati? Baik gajah. baik gajah. Gajah hati. Ha 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 ha. Lucu sekali. Tolong cepatlah. Nick meminta Phoenix untuk menyelidiki mobil yang dipakai oleh wali kota. Dan ternyata mobil itu adalah milik Mr. Big, ketua yang dikenal sangat sadis. Aku benci melakukan hal ini. Kau datang saat ulang tahun putriku. Sudah kukatakan kau jangan pernah datang lagi ke sini, tapi kau tidak mendengarkanku. Aku terpaksa kemari. Kau meremehkanku, Vin. Aku hanya ingin menanyakan tentang wali kota, Mr. Big. Dia hilang bersama mobil milikmu. Ya, itu benar. Aku meminjamkan mobilku pada Leon, tapi ia merasa bahwa aku meminjamkannya padanya. Dia tidak tahu berterima kasih, lalu pergi melarikan begitu saja. Semua orang pasti ingin memilikinya, termasuk singa licik itu. Kau tahu harga limosinku? $14 juta. Wow, katanya singa itu pemberani. Tapi aku akui dia sangat menyukai sesuatu yang beresiko. Jika kau menemukan singa licik itu, maka limosinku akan kuberikan padamu, Vin. Tawaran yang menarik, Mr. Big. Tapi aku akan memikirkannya terlebih dahulu. Jika kau tidak menemukannya, maka kau akan menjadi penutup makan malam para babi-babiku. Haha, aku sangat menunggu bagian ini. Tapi tidak terima kasih. Aku lebih menyukai sprinterku daripada limousine yang berbentuk seperti pembuangan sampah itu. Maksudmu, mobilku seperti tempat pembuangan? Iya, pembuangan emas maksudku. Hahaha, kau benar, Vin. Aku membuang-buangkan uangku hanya untuk selokan itu. Baiklah, Mr. Big. Aku akan pergi sekarang. Benar. Aku hanya tahu bahwa Leon menghilang sendirian. Dia menaiki mobilku bersama sekretarisnya, domba bermata 4. Tetapi sepertinya domba mata 4 itu terlihat baik-baik saja. Mungkin sekarang dia ada di balai kota. Zootopia, kota di mana semua hewan berdampingan dan harmoni. Tapi itu semua bohong. Di balik indahnya pemandangan, Zootopia hanya kota yang terpecah belah. Hewan kecil dan hewan besar, mereka saling mencurigai dan mereka ketakutan. Dan aku, sebagai waiter, akan memanfaatkan ketakutan itu untuk mengambil alih Zootopia. Itu tidak akan pernah terjadi, Small Weather. Bisakah kau bilang, wali kota? Aku sudah merayakan kemenanganku. Herbivora tidak akan menang, Small Weather. Sudah 40 tahun aku tinggal di sini dan tidak ada kamu yang memimpin kota ini. Kamu buang-buang waktu saja. Itu benar, tapi aku sudah punya rencana. Ini dia rencananya. Langkah pertama, aku sudah menyebar ketakutan di antara hewan kecil. Aku membuat mereka percaya bahwa hewan besar adalah ancaman bagi mereka. Langkah kedua, aku memicu kerusuhan antara hewan besar dan hewan kecil. Langkah terakhir, aku akan mengambil alih Zootopia. Ini akan menjadi era baru di mana Zootopia akan hidup dalam ketakutan, dan aku akan menjadi pemimpin mereka
Tunggu saja, kau akan diburu oleh kaum kami. Benarkah? Wah, aku sangat tidak sabar. Sudah muak diasingkan, tidak dihargai. Pemangsa memang besar dan bersuara keras, tapi kami mangsa memiliki populasi 1 dibanding 10. Coba pikirkan, 90% lawan memangsa musuh yang sama. Aku tidak akan. Sepertinya dia sangat akan berhasil, Gogata. Semua orang mendengar ocehanmu. Sejak kapan kau di sini? Sejak bulu kreditmu lengkap dan bawel. Gogata, kau ditahan atas penculikan, menyebarkan hoax, dan mencobaan pembunuhan. Tidak, ini semua cuma jebakan. Aku sudah hampir berhasil menguasai Zootopia. Kau bisa menguasai duniamu di mimpimu, Gogata. Judy bersama teman-temannya berhasil menangkap penjahat yang menyebabkan kota Zootopia terpecah belah. Judy juga berhasil membuktikan kepada Cik Bogo bahwa kaum herbivora tidak selemah yang mereka pikirkan. Judy mengumumkan kepada seluruh penghuni Zootopia agar berhenti saling menyalahkan, membenci, dan saling bermusuhan. Semua yang tinggal di Zootopia adalah keluarga. Tidak ada lagi pemburuan dan penindasan karena semua penghuni di Zootopia setara. Pesan moral yang dapat diambil dari drama ini bahwa Zootopia mengajarkan nilai-nilai seperti kesetaraan, menghargai perbedaan, tidak menganggap remeh orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai keadilan.